dan budaya bisnis yang berorientasi pada tugas. Secara keseluruhan, etos kerja dan budaya bisnis yang berorientasi pada tugas di Australia sangat terfokus pada pencapaian hasil melalui kerja keras, kolaborasi, dan perilaku etis. Nah, contohnya seperti ini. Guru di Coandila Primary School selalu menyambut muridnya yang baru masuk ke ruang kelas pada pagi hari. Dan ketika anak-anak akan pulang sekolah, guru akan tetap mendampingi mereka di pinggir jalan hingga semua orang tua datang untuk menjemput. Nah, jika waktu penjemputan sudah berakhir, serah terima anak akan dilakukan dengan pihak penitipan anak di sekolah. Dengan arti lain, jika tugas si guru dalam mendampingi anak-anak di sekolah sudah selesai, maka tugas untuk mendampingi itu akan dipindahkan kepada pihak penitipan anak di sekolah. Selanjutnya ada business outlook. Dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Pada maskapai penerbangan Australia Airlines, di mana maskapai tersebut menawarkan harga penerbangan rute nasional dan internasional yang rendah atau murah, di mana harga penerbangan tersebut dapat dikatakan sangat berbeda dengan harga-harga yang biasanya ditawarkan oleh maskapai lain. Individualisme adalah tingkatan di mana seseorang lebih suka bertindak sebagai individu daripada sebagai anggota suatu kelompok dan menjunjung tinggi nilai hak-hak individual. Jadi kayak di bisnis Australia sering beroperasi dalam struktur organisasi yang terdesentralisasi dan datar, di mana karyawan didorong untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah secara mandiri atau individual. Selanjutnya ada knowledge. Explicit knowledge adalah pengetahuan yang telah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami dan disebarluaskan. Contohnya, ada seorang guru di Australia membuat rencana pembelajaran yang sangat rinci untuk kelasnya. Dia mencantumkan tujuan pembelajaran yang jelas, bahan pembelajaran yang diperlukan, aktivitas yang akan dilakukan, dan cara penilaian yang akan digunakan. Selain itu, ia juga memberikan instruksi yang sangat jelas tentang bagaimana siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Guru ini menggunakan knowledge explicit dalam merencanakan pembelajaran, yaitu mengekspresikan dan mendokumentasikan pengetahuan secara rinci dan jelas agar dapat dipahami oleh orang lain. Decision process. Nah, pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Nah, dalam perusahaan tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mengaruhi pengambilan keputusan. Contoh kasusnya yaitu di mana dinamika operasional Howden juga membuktikan bahwa pemerintah telah melegitimasi keberlangsungan industri otomotif Australia melalui kepentingan pada perdagangan internasional, serta kebijakan industri yang secara substansial dalam mempengaruhi operasional Howden. Dalam bagian ini, penulis berupaya menyampaikan faktor politis, yaitu kepentingan pemerintah Australia dalam orientasi kebijakan perdagangan internasional untuk menggapai keunggulan komparatif. Nah, selain kajian tersebut, bagian ini juga membahas mengenai proses pengambilan keputusan pemerintah Australia terhadap operasional manufaktur Howden. Dalam budaya komunikasi konteks rendah seperti Australia, cakrawala perencanaan umumnya lebih eksplisit dan formal, dengan penekanan lebih besar pada dokumentasi tertulis. Contohnya perusahaan di Australia berencana meluncurkan produk baru. Tim yang bertanggung jawab atas peluncuran memutuskan untuk membuat proyek dan menguraikan tujuan, garis waktu, dan tanggung jawab untuk setiap anggota tim peluncuran. Sepanjang perencanaan, tim berkomunikasi secara langsung dan jelas menggunakan bahasa yang sederhana. Mereka mengandalkan dokumentasi tertulis seperti rencana proyek dan laporan status untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan peluncuran tetap berjalan sesuai rencana. Communication di Australia, komunikasi dalam lingkungan bisnis dapat melibatkan unsur verbal dan non-verbal. Sementara komunikasi verbal seringkali merupakan cara yang paling langsung dan efisien untuk menyampaikan informasi. Komunikasi verbal dalam pengaturan bisnis di Australia biasanya melibatkan bahasa yang jelas dan langsung.
dengan penekanan pada ringkas dan to the point. Orang Australia menghargai kejujuran dan keterus-terangan dalam komunikasi. Jadi, penting untuk bersikap jelas dan transparan dalam urusan bisnis. Dalam hal bisnis, Australia dikenal relatif mudah diajak berbisnis. Hubungan bisnis jangka pendek bukanlah hal yang aneh di Australia, khususnya di industri seperti teknologi dan perusahaan rintisan. Industri perawatan kesehatan di Australia dengan cepat mengadopsi teknologi kesehatan digital. Pasien sekarang dapat mengakses rekam medis mereka secara online dan konsultasi telehealth menjadi lebih umum. Menggunakan teknologi kesehatan digital telah memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara dokter dan pasien, meningkatkan hasil kesehatan, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Selanjutnya ada view of change, budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan, termasuk organisasi penyelamatan yang memelihara lingkungan dan perbaikan proses internal yang berkelanjutan. Contohnya ada perusahaan taksi yang sudah puluhan tahun berdiri dan gagah memimpin pasar sekian lama menjadi andalan pelanggan menghadapi turbulensi bertahun-tahun belakangan. Karena hadirnya mode transportasi baru berbasis online, ternyata kuncinya cerdik membidik potensi dan menggerakkan kolaborasi. Jika perusahaan armada taksi lain kalah saing, seharusnya justru ambil langkah menjalin kerjasama baik dengan sang kompetitor. Karyawan dengan keinginan kuat untuk pencapaian individu biasanya sangat termotivasi, berdedikasi, dan berkomitmen pada pekerjaannya. Mereka mungkin lebih cenderung mengambil tugas yang menantang, mencari peluang untuk maju dan berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja mereka. Majikan dapat mendukung keinginan dengan memberikan kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan, umpan balik kinerja dan insentif lain untuk membantu karyawan mencapai tujuan individu mereka. Contoh kasusnya, pembayaran berbasis kinerja sangat dihargai di kalangan karyawan, dengan hampir 80% responden menyukai struktur pembayaran berbasis kinerja daripada berbasis gaji tradisional. Sense of time tentang persepsi waktu atau kronosepsi adalah bidang dalam psikologi, linguistik, kognitif, dan ilmu saraf yang mengacu pada pengalaman subjektif atau rasa waktu yang diukur dengan persepsi seseorang sendiri tentang durasi peristiwa yang tidak terbatas dan terungkap. Karyawan di sana bebas bekerja di mana saja selagi ada koneksi internet. Bagi yang mempunyai keluarga, keuntungannya bisa bekerja dari rumah dan lebih mudah mengatur waktu dengan keluarga. Jam kerja di sana 8 jam sehari, tetapi karyawan tidak perlu berada di kantor selama 8 jam. Perusahaan juga memberikan perhatian khusus kepada mereka yang menggunakan transportasi sepeda ke kantor dengan memfasilitasi parkiran, shower untuk menjagarkan diri setelah bersepeda. Hal ini mendukung anjuran pemerintah Australia untuk menjaga kebugaran serta mengurangi polusi. Untuk memudahkan karyawan, makanan pokok seperti roti, sereal, teh, dan kopi gratis tersedia kapan saja. Juga karyawan bebas mengambil cuti sakit tanpa batas. Selanjutnya, learning. Transfer pengetahuan merupakan sebuah konsep berbagi informasi atau proses belajar suatu kelompok masyarakat berdasarkan pengalamannya. Nah, di Museum Nasional Australia juga memiliki sharing knowledge. Contoh kegiatannya adalah rapat kerja museum, praktik kerja museum, sosialisasi museum nasional, dan masih banyak lagi. Kegiatan sharing knowledge lainnya yaitu pada layanan edukasi. Museum Nasional menyediakan layanan edukasi yang berguna untuk meneruskan informasi kepada masyarakat.